half meter and back to center. What? Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain alur cerita nostalgia nih dari film Marvel. Dan siapa dari kalian yang suka superhero Iron Man? So yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal film diperlihatkan rombongan mobil tentara sedang menuju ke suatu tempat yang ternyata mereka mengawal Tony Stark, si jenius pencipta senjata yang akan mendemonstrasikan senjata terbarunya. Tiba-tiba mobil di depan mereka meledak. Seketika para tentara maju nih untuk menghalau musuh. Sedihnya tidak ada satupun dari mereka yang selamat. Jadi Tony melarikan diri. Malangnya ia terkena misil buatannya sendiri, lalu ditangkap dan dijadikan sandera oleh sebuah kelompok penjahat bernama Ten Rings. Setelah itu alur mundur nih, menceritakan awal berdirinya Stark Industry, yaitu perusahaan senjata yang dibuat oleh Howard Stark, ayahnya Tony, hingga suatu ketika Howard meninggal. Lalu Stan sahabatnya yang melanjutkan perusahaannya. Namun begitu Tony berusia 21 tahun, ia diangkat sebagai CEO. Berkat kejeniusannya, Stark Industry semakin maju, bahkan mendapatkan penghargaan militer yang diwakilkan oleh Rhodes, seorang letkol sekaligus sahabatnya Tony. Herannya Tony tidak datang, jadi Stan yang menggantikannya, sekaligus memberitahu para tamu kalau Tony sibuk kerja, padahal ia lagi bersenang-senang di kasino bersama para wanita. Setelah itu seorang wartawan bernama Kristen menghampirinya, lalu mengajukan pertanyaan tentang senjata buatannya. Di situ Tony yang seorang playboy justru mengajak Kristen ke rumah mewahnya, di mana di pagi harinya Tony pergi begitu saja, meninggalkan Kristen yang diusir oleh asisten Tony bernama Pepper Potts. Sementara Tony sedang sibuk di bengkelnya, tidak lama Pepper datang lalu melaporkan kalau Tony harus berangkat ke bandara saat ini juga. Kemudian Tony berangkat ke bandara, di mana Rhodes sudah menunggu selama 3 jam. Ia pun memarahi Tony karena tidak bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Jadi Tony mengajaknya minum untuk berbaikan. Tidak berapa lama mereka tiba di Afghanistan. Lalu Tony mendemonstrasikan rudal terbarunya pada skuad militer US yang ia beri nama rudal Jericho. Setelah itu Tony dibawa nih ke pangkalan. Namun di tengah jalan terjadi penyerangan oleh Ten Rings yang mengakibatkan Tony terluka di bagian jantungnya. Syukurnya ia selamat dengan cepat melepas alat penunjang hidupnya. Sampai ia ditegur oleh seorang pria bernama Yinsen, membuat Tony menyadari ada alat aneh di dadanya. Barulah Yinsen menjelaskan kalau Tony selamat berkat tindakan operasinya. Apabila terlambat, serpian peluru bisa menembus ke organ vitalnya. Jadi sementara waktu dadanya dipasang elektromagnetik dari aki mobil untuk mencegah kerusakan di jantungnya. Tiba-tiba anggota Ten Rings masuk. Seketika Yinsen menyuruh Tony mengikuti arahannya karena ia mengerti bahasa Persia, di mana pasukan Ten Rings meminta Tony membuat rudal Jericho. Dengan tegas Tony tolak nih. Akibatnya ia disiksa secara perlahan, lalu diperlihatkan senjata milik Ten Rings yang diambil dari Stark Industry, membuat mereka yakin kalau Tony bisa merakit rudal Jericho. Bahkan dijanjikan kebebasan jika berhasil membuatnya. Namun lagi-lagi di sini Tony menolak. Jadi Yinsen menyadarkan Tony kalau karyanya berada di tangan pembantai. Seketika Tony tersadar dan meminta Ten Rings membawakan peralatan untuk merakit rudal Jericho, sekaligus diawasi oleh pasukan Ten Rings lewat CCTV. Herannya Tony membuat hal lain dengan Palladium. Di situ ia dibantu oleh Yinsen yang ternyata seorang dokter dari kota Gulmira, Afghanistan. Tidak lama alat ciptaan yang dibuat Tony jadi nih, yaitu arc reactor untuk jantungnya.
sekaligus baju besi untuk kabur dari sini. Yang mana dari CCTV terlihat dada Tony bercahaya, sehingga Raza pemimpin Ten Rings menyadari kalau Tony tidak membuat rudal. Saat itu juga ia menghampiri Tony dan mengungkapkan ketidaksukaannya apabila Tony melenceng dari pekerjaan, karena Raza ingin memiliki senjata mutakhir Stark Industries supaya bisa menguasai negeri. Bahkan sampai mengancam Yinsen untuk mengatakan hal yang sebenarnya. Dengan cepat Tony mencegahnya karena masih membutuhkan Yinsen sebagai asisten, sehingga Raza memberinya waktu sampai besok untuk menyelesaikannya. Hingga Tony tidak terpantau dari CCTV, jadi Raza mengutus anak buahnya ke penjara, di mana Yinsen sedang memasang alat di armornya Tony, lalu mendownload sumber energi baju besi bersama anak buah Raza terkena bom yang dipasang oleh mereka. Sehingga pintu penjara terbuka lebar, sedangkan proses download masih berjalan. Jadi Yinsen maju demi menghalau pasukan Ten Rings, yang sayangnya ia justru dikepung. Bersamaan Tony selesai mengisi daya baju besinya, kemudian ia menyerang pasukan Ten Rings. Hingga Tony berhadapan dengan Raza, hebatnya ia bisa mengatasinya, lalu menghampiri Yinsen yang sekarat. Di situ ia meminta Tony untuk tidak menyia-nyiakan hidupnya, dimulai dengan membantai pasukan Ten Rings yang sudah menewaskan Yinsen. Bahkan Tony membakar persediaan senjata mereka. Kemudian Tony meloloskan diri dengan jet pelontar, lalu mendarat ke tanah sampai body armornya berserakan. Setelah itu Tony jalan kaki mencari bantuan. Untungnya helikopter penyelamat datang bersama dengan Rhodes. Seketika Tony dievakuasi dan dibawa pulang ke Amerika, di mana Pepper sudah menantinya. Ia sangat khawatir dengan keadaan Tony, ditambah Tony menolak pergi ke rumah sakit untuk mengecek kesehatannya. Ia justru ingin memakan burger dalam perjalanan ke konferensi pers nanti. Sesampainya di tempat konferensi, Tony disambut oleh Stain, sementara Pepper dihampiri oleh Phil, yaitu seorang agen rahasia bernama Shield. Lewat Pepper, ia ingin mengajak Tony berdiskusi. Di sisi lain, Tony membuat pernyataan pada pers tentang perusahaannya yang ternyata selama disekap ia mengalami konflik batin, seperti senjata ciptaannya sudah menewaskan banyak orang. Oleh karena itu, Tony memutuskan untuk menutup pabrik senjatanya. Ia membuat Stan serta para jurnalis heboh mendengarnya. Lalu di keesokan harinya, Stan menghampiri Tony yang lagi di mesin arc reactor, di mana Stan melaporkan bahwa sahamnya anjlok karena pernyataannya, padahal sudah sejak dulu Stark Industries berdagang senjata. Yang menurut Tony, dunia akan semakin kacau, ditambah teknologi reaktor harus ditinjau ulang. Di situ Stan menolak dan malah penasaran dengan arc reactor di dadanya Tony. Membuat Stan bahagia mengetahui Tony berhasil membuat arc reactor pertamanya, jadi meminta Tony bersembunyi sementara waktu. Sementara itu, Pepper menonton video roasting tentang Tony. Tidak lama ia dipanggil ke bengkel, lalu ditugaskan menukar arc reactor yang lama dengan yang baru. It's not pus, it's an inorganic plasma. Just pulled out. Oh God. I was Okay. not expecting. What Don't do I put it do? back in. Kemudian Tony menyuruh Pepper membuang arc reactor lamanya. Di sisi lain, Rhodes mengenalkan berbagai macam pesawat tempur kepada pasukan militer muda. Tidak berapa lama Tony menghampirinya, lalu mengajak Rhodes bergabung dengan aksinya. Sedihnya Rhodes tidak mau nih. Meskipun begitu, Tony tetap menjalankan misinya. Dimulai memerintahkan Jarvis AI ciptaannya untuk menyalin rancangan baju besi Mark II dari database kantor. Ia berencana menghapus proyek tersebut, tapi hanya bisa di kantor, sedangkan Tony keluar rumah. Di sisi lain, Zama serta pasukan Ten Rings berhasil mengumpulkan serpian baju besi miliknya Tony. Bersamaan Tony sedang merakit baju besinya dengan teknologi canggih. Half a meter and back to center. What?
Lalu Pepper masuk sambil membawa hadiah untuknya, sekaligus memberitahu kedatangan Stan, yang ternyata ia habis rapat Dewan Direktur dan memutuskan Tony dilarang aktif dalam perusahaan dengan alasan stres karena kejadian sebelumnya yang tentunya Tony tidak terima nih, karena ia penanggung jawab perusahaannya. Di sini Stan mau membantu asal ia bersedia ark reaktor miliknya diteliti, yang mana tentunya langsung Tony tolak, lalu lanjut mengerjakan proyek baju besinya. 2, 1. Hingga baju besi tersebut berfungsi sesuai dengan keinginan Tony. Lalu dia nekat test drive keluar angkasa. Test complete. Preparing to power. Alright, let's see what this thing can do. Di mana lapisan mesosfer bumi membuat kostum Tony membeku sampai mesinnya mati, sehingga Tony terjun bebas dari langit. Syukurnya ia mengaktifkan tenaga cadangan. Sehingga Tony selamat pulang ke rumahnya, lalu membuka hadiah dari Pepper, yang ternyata ark reaktor pertama miliknya. Bersamaan Zama dan juga pasukan Ten Rings berhasil menyusun ulang baju besinya Tony. Sementara itu Tony mengevaluasi baju besinya tadi. Ia sambil menonton berita tentang acara penghargaan, di mana Tony tidak bisa hadir karena alasan psikologis, padahal ia tidak diundang. Jadi ia mau ke sana meninggalkan Jarvis yang sedang mengecat kostumnya. Tidak lama Tony tiba nih, membuat semua orang heboh, sedangkan Stan tidak menyangka dengan kedatangannya. Lalu di situ Tony dihampiri oleh agen Peel, tapi ia justru teralih oleh kecantikan Pepper yang mengenakan dress biru. Saking tidak fokusnya di sini, ia setuju saja bertemu lagi dengan agen Peel, lalu mendatangi Pepper dan mengajaknya berdansa. Yang anehnya Pepper merasa bersalah berdansa dengan bosnya sendiri, karena seolah melewati batas profesionalisme kerja, sehingga suasana menjadi canggung. Jadi Tony mengambil minumnya dulu, di mana Christine menghampirinya, lalu menyudutkan Tony nih atas penyerangan di kota Gulmira kemarin. Di sini Tony yang tidak tahu apa-apa segera konfirmasi ke Stan, yang ternyata memang ia lakukan namun secara rahasia. Membuat Tony emosi, ditambah pemberitaan kota Gulmira jatuh dalam kehancuran. Untungnya baju besi Tony siap digunakan nih, ia pun on the way ke sana. Bersamaan, Ten Rings menginvasi warga Gulmira, di mana pria dewasa dijadikan sekutu, sementara ibu dan juga anak ditangkap. Syukurnya di waktu yang tepat Tony tiba, ia pun berhasil menyelamatkan satu keluarga. Lalu menangkap anggota Ten Rings, supaya warga Gulmira menghukumnya. Setelah itu Tony pergi, sialnya ia terkena misil, lalu jatuh di gudang penyimpanan rudal Jericho. Seketika Tony menghancurkan tempat tersebut, lalu pergi begitu saja. Yang ternyata dirinya tertangkap oleh radar Amerika sebagai pesawat asing tanpa pesawat. Jadi petugas memanggil Rhodes untuk mengidentifikasinya, namun Rhodes justru menanyakannya pada Tony. Di sini Tony berbohong kalau ia tidak tahu apapun, padahal angkatan udara mengirim 2 jet tempur untuk menghabisinya. You have radio contact. Non-responsive. Hebatnya Tony bisa menghindar, lalu menghubungi Rhodes dan memberitahunya bahwa pesawat tanpa awak adalah dirinya. Namun malangnya Tony yang bersembunyi di bodi pesawat ketahuan. Ia pun terlepas hingga menabrak pesawat satunya lagi, membuat pilotnya harus evakuasi diri dengan kursi pelontar. Namun di situ parasutnya tidak bisa dibuka. Syukurnya Tony datang dan mengaktifkan parasutnya, sehingga semuanya selamat. Lalu Rhodes menyampaikan ke publik bahwa pihak Amerika tidak terlibat dengan apa yang terjadi di Gulmira.
Padahal Stan yang mengkhianati negaranya sendiri demi membantai Tony. Karena selama ini bersengkongkol dengan Raza, bahkan memerintahkannya merakit kembali baju besi Tony. Namun di situ Raja tidak mau menyerahkannya begitu saja. Ia meminta imbalan baju besi untuk pasukannya, yang tentunya Stan tolak nih. Bahkan menggunakan alat pelumpuh suara ke Raza, membuatnya lumpuh sementara. Jadi Stan mengambil baju besi sekaligus membantai pasukan Ten Rings. Sementara itu, Pepper ditugaskan oleh Tony pergi ke kantornya untuk meretas file Ghost Drive yang berisi data penjualan senjata rahasia. Ya, menurut Pepper ini berbahaya, nyawa Tony bisa terancam. Namun di situ Tony tahu kalau yang dilakukannya benar, sehingga Pepper bersedia ke kantornya. Lalu memasukkan USB khusus untuk menyalin file Ghost Drive. Terlihat ada proyek pembuatan baju besi di sektor 16. Sekaligus video penyanderaan Tony yang meminta bayaran lebih ke Stan. Seketika Pepper menyalin semuanya. Sialnya tiba-tiba Stan muncul, sedangkan proses penyalinan masih lama. Di situ ada kesempatan Pepper menutupi USB-nya dan juga mengaktifkan screensaver untuk mengelabui Stan. Lalu menanggapi Stan yang mengajaknya mengobrol. Setelah itu Pepper mencabut USB-nya sambil ditutup sama koran. Yang sayangnya Stan meminta koran tersebut. Otomatis Pepper memberikannya, lalu pergi secepat mungkin dari situ. Untungnya ia bertemu dengan agen Pil. Bersamaan Stan mengetahui apa yang dilakukan Pepper. Ia pun mendatangi timnya untuk menanyakan arc reaktor yang dimintanya. Namun peneliti yang ada di situ tidak bisa membuat hal yang serupa. Sehingga Stan mendatangi Tony tidak lupa melumpuhkannya dulu dengan pelumpuh suara. Membuat Tony tidak berkutik saat Stan mencabut arc reaktornya. Sedangkan Stan tersenyum puas. Berkat ciptaan Tony, ia bisa menciptakan senjata yang overpower. Lalu sebelum pergi, Stan memberitahu Tony kalau Pepper akan dibinasakan karena terlibat. Di sisi lain, Pepper menghubungi Rhodes untuk meminta bantuannya mengecek keadaan Tony. Sedangkan ia bersama agen Pil menuju sektor 16. Di waktu yang sama, Tony teringat hadiah dari Pepper. Sekuat tenaga ia mengambilnya, tapi Tony tidak sanggup nih. Jadi tangan robotnya ia mengambil. Sementara itu Stan memasang arc reaktor milik Tony ke baju besi miliknya. Bersamaan Rhodes tiba di tempat Tony, di mana Tony mengkhawatirkan kondisi Pepper yang saat ini membuka paksa pintu sektor 16, di mana Stan bersiap dengan baju besinya. Begitupun Tony, ia langsung on the way ke sana. Sementara itu Pepper serta agen SHIELD berhasil masuk ke sektor 16. Mereka mendapati kostum dan juga rancangan baju besi milik Stan. Tiba-tiba Pepper dikejar oleh Stan yang menggunakan baju besi. Untungnya di waktu yang tepat Tony datang. Ia pun adu mekanik nih dengan Stan. Hingga Tony mendapatkan ide mengajak Stan ke lapisan mesosfer supaya baju besinya membeku dan mesinnya mati. Dan benar aja Stan terjun bebas ke tanah, sedangkan Tony berhasil mendarat dengan tenaga darurat. Tidak berapa lama Stan kembali, ia menghajar Tony habis-habisan sampai menemukan baju besinya. Namun di situ Tony mengaktifkan misil kecil agar lolos dari genggaman Stan, lalu menghubungi Pepper memintanya mengaktifkan reaktor di konsol pusat. Sementara Tony menghalau Stan. Ya malangnya Tony tetap kalah, ia ditembak terus-menerus di atas reaktor. Padahal Pepper ingin mengaktifkan tombol terakhir reaktornya. Ia segera meminta Tony pergi. Tapi di situ Tony memaksa Pepper untuk mengaktifkannya. Sehingga Stan tewas. Sedangkan Tony berhasil menghindar dari ledakan. Lalu Tony mengadakan konferensi pers bersamaan ada pemberitaan tentang dirinya adalah Iron Man. Ya menurut agen Pil identitasnya tersebut harus ditutupi, bahkan kematiannya Stan. Kemudian tiba waktunya Tony membuat pernyataan tentang perusahaannya.
Namun di situ Kristen lebih penasaran apa tanggapan Tony tentang pahlawan berkostum besi. Dengan jujur Tony mengaku nih, ia adalah Iron Man. Di akhir film setelah Tony membuat pernyataan tersebut, ia dihampiri oleh Nick Fury, yaitu Direktur S.H.I.E.L.D. yang mengajaknya bergabung ke Avengers. Diperlihatkan berita tentang Tony Stark. Ia mengaku sebagai Iron Man sudah tersebar di seluruh dunia, termasuk di Rusia, di mana seorang pria tua bernama Anton Vanko kecewa melihat berita tersebut. Sampai penyakitnya kambuh seketika ia memanggil anaknya Ivan Vanko, lalu menyampaikan pesan bahwa harusnya Ivan yang jadi Iron Man. Tidak lama Anton menghembuskan nafas terakhirnya, yang membuat Ivan sedih nih sekaligus marah. Namun tidak berlangsung lama karena ia memiliki rancangan arc reaktor Stark Industries yang dulu dibuat ayahnya bersama Howard. Setelah itu Ivan membuat arc tersebut sambil mengikuti berita dari Tony Stark. Hingga Ivan berhasil membuat arc reaktor. Lalu alur maju nih ke 6 bulan kemudian, memperlihatkan Tony si Iron Man lagi beratraksi di udara. Yang ternyata ia menghadiri acara Stark Expo. Lalu sebagai CEO, Tony menyampaikan salam pembuka hingga membanggakan dirinya yang telah membawa perdamaian dunia selama setahun ini dan menganggap ini adalah era kejayaannya. Meskipun begitu, Tony lebih mementingkan warisan yang terbaik untuk generasi mendatang. Jadi ia bersedia menggabungkan visi misi peserta Expo supaya mewariskan masa depan yang lebih cerah. Lalu sebagai penutup sambutannya, Tony menampilkan video ayahnya di tahun 1974 yang membahas diorama City of the Future. Sementara ia mengecek racun palladium di tubuhnya yang mulai meningkat. Setelah itu Tony menghampiri Happy, bodyguardnya, untuk keluar dari venue, di mana seorang wanita dari komite pertahanan menyerahkan undangan pada Tony, yaitu undangan sidang di Washington DC, karena senator bernama Stern menuntutnya atas kepemilikan Iron Man yang memiliki senjata berteknologi tinggi bisa membahayakan negara, sehingga Stern ingin menyitanya sebagai aset negara, yang tentunya Tony menolak karena Iron Man berbeda dari senjata lain. Jadi di sini Stern mendatangkan Justin Hammer, si ahli senjata sekaligus CEO Hammer Industries, sebagai pengamat senjata. Di sini Hammer yakin nih kalau Tony selama 6 bulan sedang menciptakan senjata lain yang membuatnya takut senjata tersebut mengancam banyak nyawa, sehingga Stern mengundang Rhodes sebagai saksi. Yang ternyata ia membuat laporan bahwa Iron Man yang tidak berada di naungan pemerintahan bisa jadi ancaman keamanan negara. Bahkan menampilkan foto Iron Man dibuat tiruannya. Dengan cepat Tony meretas komputernya dan menampilkan foto aslinya yang ternyata berasal dari negara lain, dan buatan mereka gagal sama seperti buatan Hammer. Seketika Hammer sangat malu, membuat Stern speechless hingga sidang berakhir. Sedangkan Tony berbangga diri berkat jasanya semua selamat, membuat Ivan yang melihatnya dari TV tidak sabar membalaskan dendamnya dengan cambuk buatannya. Di sisi lain Tony kembali ke rumahnya. Di sana ia mengecek kadar palladium dalam darahnya naik lagi karena diperparah pemakaian kostum Iron Man. Bahkan suku cadang arc reaktor jadi cepat terbakar. Sedangkan Tony sudah mencegahnya dengan minum jus klorofil. Namun percuma, efek palladium mulai menyerang tubuhnya dan ia harus terpaksa menyembunyikannya dari Pepper, yang saat ini protes pada Tony karena tidak turun tangan mengurus Stark Industries. Akibatnya perusahaannya berantakan dan sahamnya turun, membuat Pepper jengah harus menjalankan perusahaan sendirian. Jadi Tony menyerahkan Stark Industries sepenuhnya pada Pepper karena ia orang yang tepat sebagai penerusnya, yang membuat Pepper tidak menyangka.
Di waktu yang sama, Ivan mengambil identitas palsunya sekaligus tiket Grand Prix di Monaco. Sementara itu Pepper yang sudah jadi CEO membawa notaris untuk pergantian kekuasaan. Notaris tersebut bernama Natalie Rasman. Seketika Tony terpana olehnya yang lagi latihan tinju bersama Happy, lalu menantang Natalie untuk melawan Happy, sedangkan Tony mencari tahu latar belakangnya. Kemudian request pada Pepper kalau Natalie yang jadi pengganti asistennya, karena bisa mengalahkan Happy dalam satu kali serangan. Dan benar aja, saat Pepper, Tony dan juga Happy datang ke Monaco, di mana sebelum Grand Prix dimulai, Natalia menyambut mereka. Bahkan sudah mengatur jadwal dan meja, membuat Tony senang dengan keputusan Pepper. Namun kesenangannya lenyap saat bertemu dengan Hammer, karena dengan sombongnya akan dituliskan artikel oleh Christine. Ditambah saat Stark Expo selanjutnya berniat mempresentasikan sesuatu, membuat Tony tidak sabar melihatnya. Tapi ia harus pergi mengecek palladiumnya yang semakin naik. Meskipun stres dikit, tiba-tiba Tony memutuskan jadi pembalap rally dari sponsor perusahaannya, membuat semua orang terkejut atas tingkahnya. This cannot happen. Absolutely, I understand how. Sedangkan Ivan sudah menantikan momen ini. Bahkan ia nekat masuk ke lintasan balapan untuk menunjukkan kekuatannya. Sehingga Pepper dan juga Happy ikutan masuk ke lintasan sambil membawa kopernya Tony. Yang sayangnya Tony sudah dihadang oleh Ivan. Lalu ia dihajar habis-habisan dengan cambuk. Untungnya di waktu yang tepat Pepper dan juga Happy tiba. Namun mereka justru berdebat dengan Tony yang menyuruhnya kabur. Padahal Ivan menyerang mereka. Seketika Tony meminta kopernya. Yang ternyata kostum Iron Man, sehingga Tony bisa mengalahkan Ivan. Herannya Ivan masih bisa tertawa dan menyebut Tony yang kalah, membuat Tony bingung. Bersamaan Hammer tersenyum bahagia. Setelah itu Tony menghampiri Ivan yang ada di penjara, di mana ia terkesan dengan arc reaktor tiruannya. Bahkan menurutnya Ivan sudah mendapatkan untung dari penjualannya ke negara lain. Daripada mengincar dirinya, membuat Ivan mengaku tujuannya di sini untuk balas dendam ayahnya, sekaligus orang-orang yang tewas di tangan Stark Industries. Membuat Tony tidak takut karena Ivan sudah di penjara. Sementara itu, Stern membuat pernyataan kalau terbukti kostum besi Iron Man ada tiruannya dan berbahaya. Yang sayangnya Tony tidak peduli, karena saat ini sedang berusaha memberitahu kondisinya pada Pepper. Namun ia tidak sanggup dan mengalihkannya ke pembicaraan lain. Di sisi lain, Ivan mendapatkan jatah makanan di penjara, yang mana di kentangnya ada bom, ditambah seorang pria masuk menggantikan dirinya. Sekaligus Ivan menyadari ada yang membantunya keluar dari penjara. Yang ternyata itu ulahnya Hammer. Lalu ia mengajak Ivan makan malam mewah sambil membicarakan Tony Stark, yang menurutnya begitu melihat aksinya melawan Tony, mereka bisa kerjasama untuk menghabisinya dengan cara Hammer jadi sponsornya. Sedangkan Ivan membuat senjata serupa milik Tony, yang mana Ivan setuju asal Hammer membawakan seekor burung. Di waktu yang sama Rhodes mendatangi rumah Tony, yang saat ini Tony meminta Jarvis mencari tahu tentang Anton Vanko.
yaitu ayahnya Ivan yang ahli fisika. Tidak berapa lama Rhodes menghampirinya dan mengeluh harus mencegah Garda Nasional menyita senjatanya Tony. Namun Tony tidak merespon karena terlihat lemas. Jadi meminta Rhodes mengganti arc reaktornya, yang ternyata racunnya sudah menjalar hingga ke leher. Di situ Rhodes sudah curiga nih, namun Tony menutupinya. Di sisi lain, Hammer mengajak Ivan ke markas senjatanya untuk menunjukkan pasukan baju besinya sudah siap bertempur. Namun di sini Ivan kurang yakin, jadi mengecek sistem programnya sekaligus mencabut bagian kepala di baju besinya, membuat Hammer terkejut karena biaya produksinya sangat mahal. Apalagi ingin dijadikan pemasok senjata negara dan menyingkirkan Tony, yang mana Ivan bisa mewujudkan keinginan tersebut. Sementara itu kadar palladium Tony nyaris 100% hingga menjalar ke wajahnya, yang membuat Tony sadar hidupnya sebentar lagi. Jadi ia memakai kostum Iron Man untuk merayakan hari ulang tahunnya. Bersamaan Rhodes meyakinkan atasannya kalau Tony dalam pengawasan. Yang sialnya Tony sudah mabuk, membuat Rhodes emosi apabila Tony bertingkah lagi. Jadi di situ Pepper yang mengatasinya dengan menyuruh Tony menghentikan pesta, yang sayangnya Tony tidak mau. Ia justru lanjut bersenang-senang menggunakan senjata Iron Man. Ia membuat kesabaran Rhodes habis. Ia pun mengambil baju Iron Man cadangan Tony untuk menghentikannya. Hingga akhirnya Rhodes dan juga Tony terpental dari serangan mereka. Syukurnya mereka berdua selamat, namun Rhodes pergi sambil membawa baju besi Tony, lalu terbang menuju pangkalan udara, di mana semua orang terpukau. Termasuk mayornya Rhodes yang akhirnya bisa meneliti Iron Man. Sementara itu Tony yang lagi asik makan donat dihampiri oleh Nick Fury dengan tegasnya menolak bergabung bersama Avenger, padahal Nick khawatir sama kondisinya. Jadi Nick memanggil Natalie alias agen Romanov, membuat Tony kaget mengetahui Natalie adalah agen SHIELD. Ditambah ia disuntik litium oksida yang menghentikan racunnya sementara waktu. Jadi Nick menyarankan Tony untuk mencari elemen baru pengganti palladium. Kembali ke Hammer nih, dia membawa seekor burung sesuai permintaannya Ivan. Tapi menurutnya burung ini bukan miliknya. Tiba-tiba Hammer melihat bagian kepala baju besinya diganti oleh Ivan, membuat Hammer heran apa yang dibuatnya. Ternyata Ivan berniat menciptakan pasukan baju besi drone yang bisa dikendalikan dari jarak jauh. Padahal yang Hammer inginkan sama seperti Iron Man. Walaupun melenceng, Ivan menekankan kalau buatannya harus mencuri perhatian saat expo. Bersamaan atasannya Rhodes memintanya menghubungi Hammer untuk memasang senjata di kostum Iron Man. Di waktu yang sama Tony mendengar cerita dari Nick Fury tentang Anton Vanko dan juga ayahnya, yang waktu dulu bekerja sama membuat senjata. Namun di tengah jalan tujuan mereka berbeda. Jadi Anton dideportasi ke negaranya, sedangkan Howard menjadi salah satu pendiri SHIELD, yang membuat Tony terkejut. Namun Nick harus undur diri sambil meninggalkan koper besar untuknya. Sekaligus Tony dijaga oleh agen Romanov dan juga Peel supaya tidak pergi kemana-mana. Yang ternyata koper tersebut peninggalan Howard. Bersamaan Rhodes mencabut arc reaktor dan segera menyembunyikannya karena Hammer sudah tiba. Lalu Hammer memperlihatkan berbagai macam senjata untuk mengupgrade Iron Man. Salah satunya XYV Projectile berbentuk pulpen yang bisa menghancurkan markas. Namun di sini Rhodes memintanya memasang seluruh senjatanya. Sementara itu Tony membongkar isi koper ayahnya yang terdapat catatan penelitian dan juga kaset video. Yang mana video tersebut adalah behind the scene saat Howard memperkenalkan diorama City of the Future di tahun 1974. Yang ternyata berisi pesan untuk Tony bahwa ia adalah karya terbesarnya yang akan mengubah dunia. Tiba-tiba Tony mendatangi Pepper di kantornya, di mana barang-barang miliknya disingkirkan. Lalu di situ Tony berniat meminta maaf sekaligus menjelaskan kondisinya pada Pepper.
Namun ia justru bertele-tele yang membuat Pepper emosi dan mengusirnya dari kantor. Tidak lama Natalie dan juga Happy masuk. Mereka mau menjemput Pepper untuk perjalanan dinas yang membuat Tony merasa asing. Apalagi Natalie berhasil menipu Pepper sebagai asisten. Seketika Natalie memperingatinya untuk diam, lalu segera menyusul Pepper, meninggalkan Tony yang mengamati diorama City of the Future dan memutuskan membawanya pulang ke rumah. Di mana ia meminta pada Jarvis dibuatkan proyeksi hologram dioramanya. How many buildings are there? Not unlike an atom. Who's the landscaping, the shrubbery, the trees? Yang ternyata di balik diorama tersebut Tony menemukan akselerator partikel, yaitu unsur molekul baru untuk arc reaktornya. Saat itu juga Tony menyiapkan alat untuk pembuatan akselerator partikel. Hingga agen Pil masuk ke ruangannya dan heran Tony memiliki perisai vibranium yang ternyata Tony gunakan untuk mengganjal. Lalu agen Pil berpamitan karena ia ditugaskan ke Meksiko, sementara Tony melanjutkan eksperimennya. Yang hebatnya ia berhasil menciptakan arc reaktor baru. Begitupun Ivan yang diganggu oleh Hammer karena bertanya baju besi drone-nya untuk presentasi di Stark Expo. Namun di situ Ivan bertujuan ingin mendemonstrasikannya. Membuat Hammer kesal, Ivan semakin melenceng dari kesepakatannya. Saat itu juga ia mengambil burung peliharaan Ivan, lalu mengancamnya apabila malam ini tidak dibuat baju besinya, Hammer akan menghabisinya. Sementara itu ia sibuk memodifikasi Iron Man di bawah angkatan bersenjata. Setelah itu Hammer pergi meninggalkan Ivan bersama dua bodyguardnya. Kembali ke Tony nih, ia mendapatkan telepon asing yang ternyata dari Ivan. Sekaligus ia melacak lokasinya. Bersamaan Ivan menyuruh Tony bersiap menerima balas dendam. Kemudian telepon ditutup dan hasil lokasinya berdekatan dengan Stark Expo. Seketika Tony menggunakan arc reaktor terbarunya. Bersamaan Pepper dan juga Natalie tiba di venue Expo, di mana Hammer mempresentasikan senjata ciptaannya, yaitu Hammer Drone, untuk memperkuat seluruh pasukan militer AS. Bersamaan Ivan yang mengendalikan Hammer Drone dari jauh. Setelah itu Hammer menunjukkan Rhodes sebagai pilot baju besinya, membuat Pepper tidak menyangka. Ditambah tiba-tiba Tony muncul dan segera meminta Rhodes mengevakuasi rakyat sipil, karena ia yakin Hammer bekerja sama dengan Ivan. Dan benar aja Ivan mengendalikan Rhodes serta pasukan Hammer Drone untuk mengincar Tony. Sementara Hammer dihampiri oleh Pepper dan juga Natalie. Mereka ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi Hammer justru menyalahkan Tony seketika Natalie menggunakan kekuatannya. Ia pun tahu di balik semua ini adalah Ivan. Jadi Natalie bersama Happy pergi ke markasnya Hammer. Sedangkan Tony dipandu oleh Rhodes untuk menghindari serangan yang datang ke arahnya. They're headed back to the expo. Got it. Di sisi lain Natalie dan juga Happy tiba di Hammer Industry, yang mana Ivan tahu kedatangan mereka. Meskipun begitu, Natalie dan juga Happy harus melawan para penjaga.
yang dengan mudahnya Natalie atasi, lalu mencari ruangan Ivan. Bersamaan Tony memancing Hammer Drone untuk masuk ke patung Globe. Sehingga sebagian drone hancur. Di saat yang sama Natalie kehilangan jejak Ivan, namun ia bisa meribut baju besinya Rhodes yang saat ini menyerang Tony habis-habisan. Untungnya Natalie berhasil meribut ulang, lalu mengucapkan selamat pada Tony atas arc reaktor terbarunya, bisa mencegahnya dari kematian. Tiba-tiba Pepper yang mendengarnya terkejut. Selama ini Tony menyembunyikan keadaannya, namun Natalie minta mereka fokus karena pasukan drone mendatangi Tony. Bersama Rhodes tersadar dari pingsannya. Lalu Tony meminta bantuannya untuk melawan pasukan drone. Yang hebatnya mereka berdua berhasil nih mengatasinya. Di sisi lain Pepper memanggil polisi untuk menangkap Hammer, lalu meminta supaya warga sipil dievakuasi, sedangkan dirinya akan memastikan semuanya aman. Bersamaan Tony dan juga Rhodes dikejutkan oleh kedatangan Ivan. Setelah itu mereka berdua diserang. Namun berkat combo ultimate mereka, Ivan berhasil dikalahkan. Yang sialnya belum selesai, ternyata Ivan memasang bom di setiap Hammer Drone. Seketika Tony dan juga Rhodes menjauh. Yang sebelumnya Tony menyelamatkan Pepper dahulu, sehingga semuanya selamat. Di akhir film, Rhodes memberitahu Tony kalau kini baju besi adalah miliknya. Lalu Tony menemui Nick di gudang terbengkalai. Di situ Tony diminta membaca hasil penilaian dari Natalie, yang hasilnya Tony tidak direkomendasikan masuk ke Avenger karena kepribadiannya yang di luar nalar. Sedangkan sosok Iron Man layak. Jadi Nick putuskan menjadikan Tony sebagai konsultan Avenger, yang tentunya Tony bersedia jika Nick menjadikan Senator Stern yang menyerahkan piagam penghargaan untuknya dan juga Rhodes esok hari. Dan benar aja nih, Nick mengabulkan permintaannya Tony. Diperlihatkan kehancuran markas Iron Man. Semua itu berawal di tahun 1999, di mana Tony merayakan tahun baru di Swiss sekaligus acara pameran sains, sehingga ia didekati para ilmuwan nih. Salah satunya Dr. Hoyinsen. Tapi di sini Tony lebih memilih Maya Hansen, seorang ahli biologi genetik. Tiba-tiba seorang pria bernama Aldrich Killian mendekati Tony dan juga Maya. Ia ingin mengajukan proposalnya tentang Advanced Idea Mechanic atau AIM, yang mana Tony tertarik sama penelitiannya. Jadi menyuruh Killian menunggunya di rooftop untuk berdiskusi. Padahal Tony lebih tertarik melihat penelitian Maya, yaitu ekstremis yang dapat memanipulasi organisme hidup secara genetis. Contohnya tanaman yang dijadikan eksperimen, yang begitu dicabut sama Happy bisa tumbuh kembali. Namun efek sampingnya menimbulkan ledakan, yang membuat Tony ragu bekerja sama dengan Maya. Bersamaan Killian masih menanti Tony di rooftop. Tanpa Tony sadari, ia menciptakan iblis. Singkat cerita, kembali ke masa kini, di mana Tony menginjeksi tangannya dengan micro repeater, yaitu sensor yang terkoneksi sama baju besi terbarunya, yaitu Mark 42. Mark 42, autonomous prehensile. Yang sayangnya Mark 42 masih dalam uji coba. Di waktu yang sama muncullah video teroris bernama Mandarin. Lewat video tersebut, ia mengaku bertanggung jawab atas pengeboman di negara lain, lalu menargetkan Amerika terutama Presiden Ellis, karena Mandarin akan merebut kekuasaannya. Diancam seperti itu, Presiden Ellis mengutus Kolonel Rhodes sebagai garda terdepan
karena ia adalah War Machine atau Iron Patriot. Yang saat ini Rhodes memberitahu Tony kalau aksi pengeboman Mandarin hanya sebagian yang diketahui oleh media, karena pemerintahan tidak tahu jenis perangkat bom yang digunakan oleh Mandarin. Di tengah obrolan mereka, dua bocil datang meminta tanda tangannya Tony, yang mana salah satu bocil membahas tentang wormhole. Seketika Tony panik mendengarnya dan langsung masuk ke baju besinya. Di situ Jarvis mendeteksi Tony, yang hasilnya ia menderita kecemasan akut. Sementara itu, di Stark Industries, Happy diangkat sebagai kepala keamanan, sekaligus bertugas menjaga Pepper, yang saat ini kedatangan Killian dengan penampilannya yang berubah 180 derajat, yang membuat Pepper terpukau. Ternyata Killian ingin mempresentasikan penelitiannya, yaitu ekstremis, sambil ditemani asistennya di luar bernama Savin, di mana Happy memantaunya. Yang ternyata ekstremis adalah bioteknologi yang diinjeksi ke tubuh manusia. Sistem kerjanya menggunakan gambaran otak Killian, yang mana ekstremis tersebut bisa mencapai DNA manusia untuk ditingkatkan. Di sisi lain, Happy dihubungi oleh Tony. Ia menanyakan kabar tentang Pepper. Di sini Happy menjelaskan kalau Pepper sedang menerima tamu, yaitu Killian, seseorang yang mereka temui waktu di Swiss dulu. Sayangnya Tony tidak ingat, ia pun mencari tahu sendiri nih, sedangkan Happy akan terus membuntuti Killian serta asistennya. Bersamaan, Pepper menolak penelitiannya Killian karena berbahaya. Selain itu Tony belum tentu setuju. Mendengar nama Tony, Killian kecewa, padahal Pepper sudah diangkat jadi CEO. Meskipun begitu Killian menerimanya. Ia pun pamit sambil mengecup pipinya Pepper, yang mana Happy melihatnya. Lalu begitu Killian pergi, Happy memata-matainya, sedangkan Pepper pulang ke rumah, di mana ia terkejut mendapatkan boneka besar untuk hadiah Natalnya. Ditambah Tony mengenakan kostum Iron Man di dalam rumah, yang membuat Pepper heran nih dengan tingkahnya, yang ternyata kostum tersebut bisa dikendalikan oleh Tony dari bengkelnya. Singkat cerita, di malam harinya Tony bermimpi buruk waktu kejadian wormhole. Pepper yang menyadarinya segera membangunkan Tony. Anehnya justru baju besinya Tony yang datang menyerangnya, membuat Pepper takut, yang ternyata sengaja Tony buat untuk melindunginya. Sementara itu Happy mengikuti Savin yang membawa koper hingga di depan teater, di mana ia sudah janjian nih dengan Jack Taggart, lalu meletakkan kopernya dan pergi begitu saja. Kesempatan bagi Happy sengaja menabrak Jack lalu mengambil barang yang ada di kopernya. Yang sialnya Happy berpapasan dengan Savin. Bodohnya memberitahu Savin kalau barangnya ada di tangannya. Seketika Savin menghajarnya, bersamaan Jack tiba-tiba meledak. Akibatnya Happy menjadi korban. Lalu dalam keadaan setengah sadar, ia melihat sebuah kalung serta tubuhnya Savin yang terbakar. Namun ajaibnya bisa kembali normal. Setelah itu muncul pemberitaan dari Mandarin yang mengaku kalau muridnya lah pelaku pengeboman di teater, dan terornya akan berakhir apabila Presiden Ellis tewas. Di sisi lain, dampak dari ledakan di teater membuat Happy harus terbaring di rumah sakit dalam keadaan koma. Di situ Tony menjenguknya, lalu menanggapi para wartawan yang sudah menantinya. Kemudian tanpa berpikir panjang menantang Mandarin, bahkan memberitahu alamat lengkap rumahnya, karena ia mau balas dendam atas perbuatannya pada Happy. Setelah itu Tony pulang ke rumah meminta bantuannya Jarvis mencari tahu latar belakang Mandarin dan juga olah TKP saat Happy terkena ledakan, yang ternyata ledakannya berasal dari suhu 3000 derajat Celcius. Lalu Happy yang terkapar melihat sebuah kalung berinisial J Taggart. Setelah itu Jarvis menampilkan ledakan yang berkaitan dengan aksi Mandarin, yang hasilnya di Tennessee terjadi bom bundir yang suhunya 3000 derajat. Sehingga Tony berencana pergi ke sana untuk mencari tahu. Tiba-tiba ia kedatangan tamu nih dan beberapa helikopter di sekitar rumahnya, yang mana tamunya adalah Maya. Ia ingin berbicara empat mata sama Tony, namun muncullah Pepper yang mengajak Tony berkemas karena rumahnya sudah tidak aman. Dan benar aja sebuah misil ke arah mereka bertiga. Seketika Tony memanggil Mark 42 untuk melindungi Pepper, sehingga Pepper yang berbaju besi mengevakuasi Maya. Setelah Jarvis menyatakan mereka berdua aman, Tony memanggil Mark 42 untuk melawan musuhnya, yaitu Savin. Yang sayangnya ia membawa 3 helikopter.
Malangnya Tony hanya mampu menumbangkan 2 helikopter, sedangkan helikopter satunya terus membombardir Tony serta rumahnya sampai tenggelam ke dalam laut. Untungnya Jarvis memiliki daya terbang cadangan. Seketika Tony dibawa terbang ke suatu tempat hingga daya Jarvis habis. Lalu mendaratkan Tony di tempat bersalju yang ternyata mereka berada di Tennessee, yaitu tujuan Tony sebelumnya. Membuat Tony kesal karena jauh dari Pepper. Ditambah Jarvis rusak dan mati total. Mau tidak mau Tony menyeretnya nih. Tidak berapa lama ia menemukan sebuah toko dan telepon umum. Jadi Tony bisa mengabari kondisinya pada Pepper lewat pesan suara. Lalu membobol gudang seseorang, di mana bocil menangkap basah Tony. Seketika Tony memperlihatkan baju besinya yang membuat si bocil girang karena ada Iron Man di rumahnya. Bahkan Tony memberikan hadiah tongkat kriket untuknya. Lalu di situ mereka berkenalan. Bocil tersebut bernama Harley. Di waktu yang sama, Pepper menemukan helm Iron Man di balik reruntuhan. Lalu ia pakai, yang ternyata ada pesan suara dari Tony yang meminta maaf sudah membahayakan hidupnya. Setelah itu, Pepper menanyakan alasan Maya menemui Tony, yang katanya bosnya Killian bekerja sama dengan Mandarin. Seketika Pepper terkejut mendengarnya. Di sisi lain, Killian mendapatkan kabar tentang Tony yang tidak ditemukan mayatnya. Walaupun begitu, ia tetap menjalankan rencananya untuk siaran TV, yaitu menyiarkan Mandarin. Bersamaan Tony ditemani oleh Harley ke TKP ledakan akibat bom bunuh dari tentara bernama Chad Davis. Akibatnya 6 orang tewas. Namun Tony melihat hanya ada 5 bayangan saja di tembok. Tiba-tiba Harley membahas tentang wormhole, membuat Tony tidak nyaman hingga kecemasannya kambuh. Ia pun menenangkan dirinya dengan salju, lalu bertanya pada Harley tentang keluarga Davis, yang saat ini ibunya berada di bar. Tiba-tiba dalam perjalanan Tony bertabrakan dengan seorang wanita bernama Brand. Setelah itu Tony masuk ke bar dan menemui Nyonya Davis. Herannya ia langsung menyerahkan berkas anaknya dan tidak ingin terlibat lebih jauh. Padahal Tony meyakinkannya kalau anaknya hanya korban untuk dijadikan senjata. Yang ternyata Nyonya Davis salah orang. Harusnya ia berikan berkas tersebut pada Brand, yang saat ini mengaku sebagai polisi dan menangkap Tony, sehingga terjadi kekacauan di bar. Parahnya Savin juga muncul. Mau tidak mau Tony harus melawan mereka berdua. Hebatnya Tony bisa mengalahkan Brand, namun tidak bisa mengatasi Savin yang merobohkan toren air, membuat kakinya Tony terjepit di antara besi. Ditambah Savin menangkap Harley. Di situ Tony teringat sama tongkat kriketnya. Seketika menggoda Harley untuk menyerang Savin, sehingga Savin tidak sadarkan diri. Kesempatan bagi Tony mengambil kunci mobilnya untuk kabur. Tidak lupa mengambil berkas Davis dan pergi dari sini. Yang sebelumnya meminta Harley menjaga Jarvis untuknya. Begitu Tony pergi, Savin tersadar dari pingsannya. Bersamaan satelit siaran TV diretas oleh Mandarin, yang mana wakil Presiden Rodriguez mengetahuinya. Begitupun Presiden Ellis yang berada di pesawat Air Force One. Di situ terlihat Mandarin menyandra akuntan perusahaan Roxxon. Di sini ia ingin menembak kepalanya. Apalagi Presiden Ellis tidak menelpon. Dengan terpaksa Pak Presiden menelpon Mandarin. Namun itu hanya jebakan, karena ia tetap menembak Bapak akuntan secara langsung di TV nih, membuat Presiden Ellis ketar-ketir. Saat itu juga menugaskan Rhodes untuk melacak keberadaan Mandarin. Yang sialnya siaran yang berada di Pakistan, jadi Rhodes pergi ke sana. Bersamaan Tony menyadari di berkas Davis ada tulisan AIM. Seketika ia menghubungi Rhodes meminta data login satelitnya. Setelah itu Tony diam-diam masuk ke sebuah fan stasiun TV. Sialnya jaringan internetnya lambat. Ditambah ia ketahuan oleh Gary si pemilik fan. Namun ia justru senang karena mengidolakan Tony. Sehingga Tony memanfaatkan Gary untuk membantunya memperbaiki jaringan internet. Kemudian Tony login dan meretas data penelitian AIM, yang terdapat video Brand dan juga Davis yang dijadikan eksperimen oleh Killian, yaitu eksperimen ekstremis yang mereka disuntikkan cairan secara berkala, di mana tahap pertama tangannya yang Brand yang tidak ada bisa tumbuh.
Namun ada satu orang yang gagal dan meledak saat itu juga. Di situ Tony menyimpulkan mereka dijual pada Mandarin. Di waktu yang sama Maya dan juga Pepper bersembunyi di sebuah hotel, di mana Maya menyesal penelitian ekstremisnya diserahkan ke orang yang salah. Tiba-tiba Killian mengetahui keberadaan mereka. Di sisi lain Rhodes mendatangi tempat yang diduga menjadi markas Mandarin. Yang sialnya ia justru bertemu muridnya Mandarin yang ternyata manusia ekstremis. Kembali ke Tony nih, ia menghubungi Jarvis lewat Harley, yang mana Jarvis mengetahui lokasi Mandarin yang ada di Miami. Namun sayangnya baju besi Tony tidak bisa mengisi daya, yang membuat Tony hancur karena ia tidak bisa menyerang tanpa baju besinya, hingga serangan kecemasannya kambuh. Di situ Harley yang mendengarnya menyemangati Tony. Kalau ia adalah ahli mekanik yang bisa buat sesuatu. Mendengar hal itu Tony ke toko perkakas nih, lalu merakit senjata ciptaannya untuk menyerang markas Mandarin. Yang ternyata Mandarin seorang pria tua yang cerewet dan pecandu narkoboy. Dan nama aslinya adalah Trevor. Di sini ia mengaku hanya dibayar sebagai aktor untuk memerankan Mandarin. Hal itu Trevor lakukan karena bayarannya narkoboy, dan yang membayarnya adalah Killian. Meskipun begitu, ancaman bom atau orang-orang yang mati Trevor tidak tahu nih, membuat Tony marah akibat ulahnya Happy masih koma. Tiba-tiba Savin dari belakang memukul Tony hingga pingsan. Lalu dibawa ke lab di mana ada Maya menjelaskan alasannya menemui Tony, yaitu ingin menyempurnakan penelitian ekstremisnya supaya stabil, yang tentunya Tony tolak. Ia pun kecewa nih melihat Maya kehilangan idealisnya untuk membantu orang-orang dan justru memilih bergabung bersama Killian. Yang ternyata Killian juga kecewa diberi harapan palsu oleh Tony saat di Swiss. Walaupun begitu memberikannya sebuah ide menjadikan orang lain sebagai target. Lebih parahnya lagi, Killian menginjeksi Pepper dengan ekstremis, yang apabila tubuhnya menolak, Pepper akan meledak, membuat Tony tidak berdaya. Ditambah Killian menyudutkannya supaya bergabung. Tiba-tiba Maya mengancam akan bundir di sini, sehingga Killian tidak bisa memproduksi prajurit ekstremis. Yang malangnya ia justru ditembak oleh Killian. Setelah itu Killian mendatangi Rhodes yang masih di dalam baju besinya. Karena tidak mau keluar, Savin membakarnya dari luar. Ia membuat Rhodes kepanasan dan keluar dari baju besinya. Lalu Savin menghajarnya sampai pingsan. Kembali ke Tony, ia menakut-nakuti dua kroconya Killian kalau sebentar lagi mereka akan tamat. Dan benar aja para kroco Killian berhasil dikalahkan karena Tony sukses memanggil baju besinya. Bersamaan ia melihat Iron Patriot pergi. Seketika Tony mau menyusul tapi daya terbangnya error. Jadi menghubungi Rhodes untuk memastikannya, yang ternyata Iron Patriot bukanlah dirinya. Setelah itu mereka berdua menghampiri Trevor, lalu menginterogasinya tentang rencana Killian selanjutnya. Dari yang ia dengar, Killian berada di lepas pantai, lalu menargetkan wakil presiden. Seketika Tony dan juga Rhodes pergi menaiki kapal mencari lokasi Killian, sekaligus menghubungi Rodriguez dan menjelaskan kalau Killian mengambil Iron Patriot sebagai triknya yang bisa mengancamnya serta Pak Presiden. Herannya Rodriguez tidak memberitahu hal tersebut nih pada Presiden Ellis, yang ternyata anaknya mau menjadikan subjek ekstremis. Sementara Presiden Ellis senang menyambut Iron Patriot sebagai pengawalnya di Air Force One. Sampai di tengah perjalanan Iron Patriot menjalankan rencananya. Yang ternyata di balik baju besi adalah Killian. Bersamaan Tony masuk ke dalam pesawat menyerang Savin. Tapi Presiden Ellis sudah dibawa pergi nih. Tiba-tiba Savin mengaktifkan bom yang ada di sisi kiri pesawat, mengakibatkan semua penumpang tersedot keluar. Dengan cepat Tony menyelamatkan mereka semua.
Meskipun berhasil, tiba-tiba Tony tertabrak truk, yang mana baju besinya hancur. Ternyata ia dikendalikan dari kapal. Lalu meminta Jarvis menjalankan protokol house party. Kembali ke Killian, ia menginjeksi Pepper ekstremis tahap terakhir. Tiba-tiba muncul Iron Patriot nih, yang ternyata di baliknya ada Presiden Ellis. Lalu Killian menjelaskan rencananya, yaitu ingin membantainya sambil ditayangkan di TV. Dengan begitu Killian bisa maju ke politik. Di sisi lain Ross dan juga Tony tiba di tambang minyak, di mana Ross melihat Pak Presiden digantung di atas tangki minyak. Bersamaan Killian sudah bersiap untuk on air. Sayangnya Ross dan juga Tony tidak mampu melawan pasukan Killian yang sudah diekstremis, apalagi mereka dikepung. Untungnya di waktu yang tepat protokol house party atau pasukan Iron Man buatan Tony tiba. Lalu mereka menghabisi orang-orang ekstremisnya Killian. Kesempatan bagi Tony mencari Pepper, yang malangnya ia tertimpa besi. Ditambah tiba-tiba Killian muncul dan langsung menghajar Tony. Sisi lain, Ross berusaha menyelamatkan Presiden Ellis. Very funny. Hingga akhirnya ia berhasil nih, lalu segera membawa Pak Presiden ke tempat yang aman. Sedangkan Tony menyelamatkan Pepper yang tergantung di mesin kren. Tapi apa daya, tangannya tidak bisa menjangkaunya. Hingga Tony harus melihat Pepper jatuh dalam kobaran api. Di situ Killian yang melihatnya menyayangkan hal tersebut, membuat Tony marah dan menyerangnya secara brutal. Namun sayangnya percuma nih, Killian sangat overpower. Walaupun begitu Tony masih memiliki Mark 42. Dengan cepat ia memasangkannya ke tubuh Killian, lalu memerintahkan Jarvis meledakannya. Membuat Tony lega, Killian sudah diatasi. Tapi ia salah sangka, tiba-tiba muncullah Killian dari balik api. Untungnya bisa ditangani oleh Pepper. Yang ternyata kondisi Pepper baik-baik saja, membuat Tony bahagia mengetahuinya. Jadi memberikan hadiah Natal berupa penghancuran pasukan Iron Man. Setelah kejadian hancurnya Killian, Wakil Presiden dan juga Trevor ditangkap oleh polisi. Sementara Tony memutuskan operasi medis jantungnya supaya dapat hidup normal bersama Pepper. Selain itu Happy tersadar dari komanya. Bersamaan Harley mendapatkan gadget canggih dari Tony. Di akhir film, Tony membuang arc reaktornya ke laut. Meskipun begitu, ia tetaplah Iron Man. I'm a changed man. You can take away my house. I am Iron Man. Nah, itu tadi alur cerita dari film Iron Man yang ketiga. Gimana Sleeper? Seru banget kan cerita Iron Man kali ini? Apakah menurut kalian Iron Man benar-benar pensiun? Coba komen di bawah. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.